Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya, cuma dia. Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu, dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan, mispat sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara, dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa, juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol-idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan, pasti Yonas, sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku ya. Dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat, aku ini penyanyi yang paling top, tetapi melayani Tuhan sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh, saudaraku, dia minta ampun, lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan, dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Chris sama kan bilang, Pak Arifin itu suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan, Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records? Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh, luar biasa. Dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan. Waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu, aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya, karena dia melayani Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan dia penyanyi paling top, tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalomnya kurang mantap. Shalom. Haleluya. Dan biarlah pagi hari ini ketika kita ada di tempat ini, saya percaya bahwa itu semua karena anugerah dan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap kita boleh tetap menjalani hidup kita, tetap teguh percaya bahwa Dia Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat perjalanan hidup kami. Engkau Allah yang tetap setia. Sampai hari ini Engkau setia terhadap kami Tuhan.
yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiring, amen, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kembali katakan, dan biarlah ini jadi komitmen kita, tak akan pernah ku sesali untuk terus mengiring Yesus. Amin. Tak akan pernah ku sesali, yes, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihimu, mengiringmu, amin, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
ku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani. Ku mengasihimu, mengiring seumur hidupku Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kekuatan yang melimpah-limpah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu mengangkat tangan kami, melepaskan berkat dan shalom buat Indonesia dan kota Jember ini Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai, sejahtera dan keamanan terjadi atas kota dan bangsa kami. Dan biarlah perlindungan yang daripada Tuhan nyatakan atas kota dan bangsa kami, sehingga setiap masyarakat penduduk kota dan bangsa ini boleh melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang terbaik ada di kota dan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden sampai RT RW Tuhan. Hikmat dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup mereka, bahkan roh yang takut akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memimpin kota dan bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin kota dan bangsa kami seturut dengan kehendak yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan tetapkan memimpin kami Tuhan. Buat Pastor Timotius Arifin bersama dengan istri sebagai gembala senior kami. Gembala rayon kami Pastor Ishak Latif bersama dengan istri. Dan gembala sidang di tempat ini Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-hambamu ini Tuhan. Tuhan yang menetapkan hamba-hambamu ini, sehingga setiap kami yang digembalakan di tempat ini, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah kami boleh bersama-sama menaikkan sukacita kami, menyatakan iman percaya kami, mengekspresikan iman kami bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan bersukacita, semua bersama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama ekspresikan iman percaya kita, bahwa Dia adalah dasar iman kita. Amin. Besar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Bersama ku pasti menang.
pencobaan, yes, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu Tuhan, bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Mari semua Tuhan sendiri katakan tinggi, hey, sambil tepuk tangan bersama-sama. Ya, kemuliaan. Dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja mari sekali lagi katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja haleluya. Sorakan haleluya, sebab Dia yang telah memberikan kepada setiap kita kemenangan. Amin. Mari berikan tos kiri kanan, katakan kekuatanku hanya ada pada Tuhan. Amin. Telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Amin. Yes. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Segala kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal namanya. Amin. Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Padaku telah diberikan kuasa, yes, kuasa menaklukkan
hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Ya, hancurkan musuh. Hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal. Mari jemaat Tuhan nyatakan imanmu, katakan ada kuasa kebangkitan ya. Hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup hancurkan musuh kita. Amin. Ada kuasa kemenangan. Bisa lebih keras lagi suaranya. Amin. Kekal namanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Amin. Hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal. Yesus kau ajaib kekal. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Amin. Haleluya. Dan kiranya firman-Nya yang menjadi kekuatan buat kita. Firman-Nya yang meneguhkan kita untuk kita terus berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ku berikan bagimu. Sebab kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu ajaib bagi kami. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan,
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Amin. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, katakan dalam dirimu, ku tak takut, karena Kau besertaku. Berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Nyatakan imanmu, padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Hanya dekat padamu ku temukan kekuatan-Mu, Yesus. Ku berserah Tuhan, ku berserah, di dalam tangan-Mu ku aman, di dalam-Mu ku temukan kekuatan yang sejati. Hanya padamu Yesus, Yesus. Ku mau berjalan bersama-Mu, ku kuat, ku aman dalam naungan sayap-Mu. Ku mau terbang tinggi, menikmati kasih-Mu, menikmati hadir-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku nyatakan Kau Tuhan, ku nyatakan Kau Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya diri-Mu Tuhan, hanya diri-Mu Yesus, tiada yang lain. Haleluya. Sebab ini yang ada dalam hidup kami.
Tiada yang lain hanya selain Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu, pengorbanan-Mu sungguh ajaib buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini hati dan iman kami nyatakan kepadamu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kembali jemaat Tuhan katakan Engkaulah hidupku, ku berserah Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan sorak-sorai haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Sejak kami percaya kepadamu Tuhan, sejak itulah hidup kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan sejak itu juga Tuhan yang berdaulat dan yang punya hak penuh atas hidup kami. Sebab itu tidak takut dan gentar kami. Sesaat kami bisa khawatir, sesaat kami cemas. Tapi kembali kami tahu kembali kepada hal itu Tuhan. Bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Jika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada yang bisa melawan Engkau Tuhan. Sebab itu kami tundukkan diri kami kepada Kristus Yesus. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Sepenuhnya kepada tangan juru selamat kami. Yang sudah menebus dan membebaskan setiap kami. Yang harusnya kami mati. Tapi Engkau menggantikan setiap kami di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya Tuhan kami berkata kepadamu. Hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami menjadi milik-Mu dan untuk-Mu Tuhan. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami. Tuhan menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang sungguh menjadi isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu dan juga kepada hamba-Mu secara pribadi. Dan biarlah kami dengan rendah hati kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan rasa miskin, kami rasa kosong. Kami mau dipenuhkan oleh firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, jamah kami, lawat kami. Kami berikan hormat pada firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh tepuk tangan ya. Tadi hanya ada 2 orang. Kesian gitu kan. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa hidup kita dipelihara Tuhan. Apapun yang terjadi musim hidup yang sekarang saudara dan saya alami, kita percaya bahwa kita adalah pelaku akan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang terus mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selama 3 bulan ini kita akan ada dalam sebuah pelajaran firman Tuhan. Dan kiranya ini bukan hanya menjadi sebuah pelajaran. Dan juga jangan jadi pengetahuan yang kemudian hanya tersimpan di
otak kita, saudara ya, tetapi kita mau menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita karena kita percaya firman Tuhan itu kuasanya membebaskan kita. Yang percaya katakan amin. 3 bulan ini kita akan belajar dari sebuah sebuah tema, yaitu Leveling the Mountain, saudara ya. April, Mei, Juni ini kita akan ada satu season, yaitu season di mana kita meratakan gunung ya. Dan beberapa bulan yang lalu saya mendengar firman yang disampaikan oleh salah satu penatua kita, penatua di Rock Ministry, bukan penatua harian, penatua kita yaitu Ibu Kristi, sampaikan tentang meratakan gunung. Ada lagunya kan, ratakan tanah bergelombang, terus timbunlah tanah yang berlubang. Itu waktu ada sebuah kalimat meratakan gunung, itu bicara salah satunya punya makna buat kita. Mengikis, menghancurkan yang namanya kesombongan dan juga keegoisan kita. Siapa yang menyadari betul bahwa manusia itu sesungguhnya cenderungnya egois? Siapa yang setuju? Setuju? Jangan takut saudara. Saya bilang tadi, siapa yang yakin betul saudara bahwa pada dasarnya manusia itu cenderungnya egois. Boleh angkat tangan? Setuju ya? Jadi itulah sebabnya saudara yang mengangkat tangan tadi, kita mau membuka hati termasuk saya untuk kita mau terus diajar, dibentuk, diperlengkapi, dimotivasi oleh firman Tuhan sendiri. Amin. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, dan di bulan April ini seperti yang kita dengar bersama di minggu yang lalu, Bapak Gembala, Pak Benny sudah sampaikan buat kita, yaitu judulnya adalah melatih kerendahan hati. Nah, itu salah satu yang akan kita bagian dari Leveling the Mountain itu tadi yang akan kita belajar selama 3 bulan ke depan. Dan judul firman Tuhan hari ini saya beri judul yaitu Clothed with Humility, saudara ya. Humility ini salah satu dari nilai yang ada di Rock Ministry, yang disingkat jadi Light. Huruf H-nya itu adalah humility, saudara ya. Mengenakan kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita, khususnya warga kerajaan Allah, itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Seperti halnya fungsi di mana kita memakai baju, memakai pakaian, itu untuk melindungi diri kita dari banyak hal, saudara ya. Kalau misalnya orang yang lagi di pantai, di Bali, saudara pasti banyak ketemukan. Sekalipun panas terik, tapi ternyata ada yang pakai pakaian yang minim, saudara. Tapi mereka itu punya tujuan memang untuk menikmati teriknya matahari, saudara. Tapi saya percaya tidak ada yang kemudian, kalau ada pun mungkin agak lain gitu kan. Pergi ke mall atau ke restoran makan, pakai pakaian yang sama yang dipakai di Pantai Kuta. Kayaknya enggak ada ya gitu kan. Kecuali yang agak lain itu tadi. Nah saudara, itu fungsi pakaian saudara ya. Melindungi kita dan juga dari pakaian itu terlihat identitas. Betul ya? Pakaian yang dipakai seorang satpam dengan seorang perawat itu berbeda. Dari pakaiannya saudara bisa melihat ketika saudara masuk ke sebuah rumah sakit, kemudian ada yang pakai pakaian perawat, saudara bisa melihat, enggak usah saudara pakai tanya. Kalau saudara tanya itu saudara kurang kerjaan. Saudara sudah lihat jelas bahwa pakaiannya perawat itu sudah pasti perawat, saudara. Saudara enggak perlu tanya validasi, ibu perawat ya. Nah itu saudara kurang kerjaan gitu kan. Atau masuk ke sebuah mall dan di depan itu biasanya ada security ya, satpam. Saudara tanya, bapak satpam ya? Nah itu kurang kerjaan. Karena apa? Dari pakaiannya sudah jelas saudara. Pekerjaannya, profesinya apa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hari saya pernah mengikuti di Surabaya salah satu trainer dari John Robert Powers ya, yang ngajarin tentang salah satunya itu attitude berpakaian. Cuman sedikit aja saya spill saudara buat wanita-wanita di sini gitu kan. Nah terus dari kelas itu saya mendapat pelajaran itu ketika
kemudian disampaikan etika atau kesopanan dalam berpakaian. Salah satunya yang disampaikan banyak saudara. Salah satunya adalah ketika pakai apa? You can see apa? You can see. Nah, itu tidak baik kalau kemudian dalam pakaian yang sama terus roknya itu segini saudara. Jadi itu mesti pilih salah satu. Jadi kalau misalnya ya ini kalau ngomong jangan bilang terus berarti boleh. Saya enggak bahas boleh dan enggak bolehnya. Nah, saya mau membagikan nilainya saudara. Nah, beliau narasumber ini berkata gini, kalau ini udah terbuka itu namanya saudara adalah wanita buka-bukaan gitu. Nah, ini kecuali yang di Pantai Kuta itu tadi ya gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya ini yang pakai you can see, ini baiknya itu tertutup sampai ke bawah. Kalau misalnya ini sampai segini, nah ininya yang tertutup gitu. Nah, itu salah satu pelajarannya. Terlepas dari itu boleh tidak boleh, itu kembali kepada saudara dan saya punya nilai ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, mengenakan kerendahan hati dalam setiap kehidupan orang percaya atau warga kerajaan Allah adalah bagaimana sikap hati kita yang kita tunjukkan bahwa dalam kehidupan kita ini kerendahan hati ketika dipakai, ketika dipraktekkan, ketika dihidupi itu melindungi hati kita dari berbagai hal. Sebentar kita akan dengar bersama saudara. Kita baca dulu ayatnya di dalam dikatakan di sini yaitu Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah katakan amin. Saudara semua adalah orang-orang pilihan Allah, amin. Dipilih. Saudara bukan orang pada umumnya, tapi saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah bukan karena siapa kita, tapi karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Nah, orang-orang pilihan Allah dikatakan saudara kepada jemaat yang ada di Kolose, kenakanlah jadi orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, artinya dipisahkan, dikhususkan dan dikasihi oleh Allah. Jadi kalau kita menjadi orang-orang pilihan Allah, dikasihi dan dikuduskan, itu berarti bahwa hidup kita siap untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di mana Tuhan adalah yang memilih kita, yaitu mengenakan belas kasihan, kemurahan, dan yang hari ini kita mau belajar sama-sama yaitu sama-sama katakan kerendahan hati. Nah saudara, kerendahan hati itu akan dikenakan dalam hal apa saja saudara ya. Kerendahan hati dikenakan dalam 3 aspek dalam hidup kita ya. Perhatikan baik tiga gambar yang ada di depan saudara. Kita akan belajar nanti bahwa waktu kita mengenakan kerendahan hati tiap-tiap hari, bukan di hari-hari tertentu, bukan di waktu-waktu yang tertentu, apalagi di saat-saat yang kita mau saja. Tidak, tapi setiap hari Tuhan menghendaki bahwa saudara dan saya mengenakan kerendahan hati. Maka saudara kita akan melihat dalam 3 aspek di mana kerendahan hati ini harus ada. Dalam 3 aspek ini juga saudara dan saya akan melihat dengan sungguh pada siang hari ini bahwa kita dilindungi dari apa saudara ya. Dikenakan dalam yang pertama hubungan dengan Allah. Sama-sama bilang hubungan dengan Allah. Saya percaya bahwa saudara semua pernah dengar ini. Doa adalah nafas orang percaya. Pasti dengar ya. Jadi kalau kita pernah mendengar, bahkan kita meyakini sekarang ada sebuah peringatan atau sebuah koreksi buat saudara dan saya. Betulkah doa itu adalah nafas buat saudara? Atau kalau dibalik, betulkah dalam setiap nafas saudara itu adalah doa? Halo? Jadi kalau doa adalah nafas orang percaya, orang tidak bernafas itu kemudian di hari-hari tertentu saja. Senin sampai Selasa nafas,
Rabu sampai Kamis enggak nafas gitu saudara. Bisa diatur gitu, enggak bisa. Tiap-tiap saat kita ini perlu nafas saudara. Bahkan kalau saudara dan saya naik pesawat terbang, pada waktu oksigen itu berkurang, keluarlah yang namanya masker itu saudara ya. Kemudian dikatakan apa? Pakai dulu baru bantu orang sebelahmu. Jadi bukan bantu orang sebelah, anak, suami, istri, orang tua, baru kita. Jangan saudara. Karena apa? Pada saat kita memakaikan untuk orang lain, jangan-jangan kita kehabisan lebih dulu. Maka kita tidak bisa mengenakan masker itu, masker oksigen itu kepada orang lain. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Bicara tentang hubungan dengan Allah yang dimana dikatakan di sini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain, lanjutkan sama-sama 2-3, berlaku adil, mencintai dan ya yang terakhir yang dituntut oleh Allah. Ini bukan hukumnya boleh atau enggak, bisa ada bisa enggak, tapi ini harus, sama-sama bilang wajib. Wajib ada, salah satunya yaitu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Rendah hati di hadapan Allah menunjukkan bahwa diri kita ini sadar betul bahwa tidak punya hubungan dengan Allah, sama saja dengan tidak bernafas. Amin. Kalau misalnya dibilang doa adalah nafas orang percaya, sedikit bernafas, sedikit berdoa berarti sedikit nafasmu. Apalagi tidak pernah berdoa, berarti tidak pernah nafas. Tubuh jasmani saudara saja yang kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya roh kita mati. Roh kita tetot, saudara, tetot. Bagaimana saudara dan saya memperlakukan bentuk-bentuk dalam hubungan dengan Allah, itu mengacu dari hal ini saudara. Kalau saudara dan saya menganggap tidak terlalu penting hubungan dengan Allah, maka saudara akan perlakukan demikian yang namanya ibadah, doa, merenungkan firman Tuhan. Orang kemudian berkata itu agamawi. Ya, bisa dilakukan secara agamawi, tapi itu tidak selalu bicara dalam bentuk agamawi. Seperti ini hari, seperti saat ini, saudara beribadah sekian banyak ini orang, saudara ya. Saya percaya bahwa setiap saudara yang datang ke tempat ini karena saudara mencari Tuhan. Amin. Nah, bisa dibuktikan, bisa dilihatkan, kan pakaian itu dikenakan, bisa dilihat, saudara. Nah pertanyaannya adalah apakah betul saudara memperlakukan dengan sangat hormat, sangat penting ibadah buat saudara. Kalau sangat penting berarti buat saudara dan saya ibadah itu bukan pilihan. Yang bisa pilihan A, B, C, D gitu saudara, enggak. Tapi ibadah adalah kebutuhan buat saudara dan saya. Doa itu bukan pilihan. Doa itu bukan mesbah pribadi kita. Komsal saudara, merenungkan firman Tuhan hari-hari dalam hidup kita. Ulang terus saya berkata, bagaimana aplikasi Alkitab itu ada di handphone saudara dan saya. Harusnya membuat saudara dan saya lebih banyak waktu, lebih banyak kesempatan. Misalnya apa? Sambil nunggu apa? Saudara udah bisa buka. Saudara ada di dalam kereta, saudara naik bis, kecuali saudara lagi menyetir. Itu enggak bisa saudara. Betul? Tapi bagaimana kita memperlakukan saudara, menyikapi ibadah saudara. Sedangkan kemudian firman Tuhan berkata, ini yang dituntut oleh Tuhan. Untuk saudara dan saya hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Khotbah di Bukit berkata, berbahagialah mereka yang miskin karena mereka mewarisi bumi. Itu miskin bicara tentang rasa haus dan lapar, rasa kosong tanpa Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Nah itu yang disebut miskin, maka orang itu mewarisi bumi. Karena apa? Karena hari-harinya adalah hari yang dimana dia kemudian bergantung kepada Allah. Kita belajar kepada sebuah bangsa yang sangat sering kita mendengar dan kita merenungkan firman ini. Bisa dibantu? Oke, pada bangsa Israel. Dikatakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Renungkan pelan-pelan saudara ya. Jadi ingatlah, itu kata kuncinya juga. Dikatakan bahwa selama perjalanan 40 tahun, perjalanan itu adalah atas kehendak Tuhan, atas kemauan Tuhan. Selama 40 tahun mereka mengalami banyak hal di situ. Mereka menggerutu, mereka lapar, dikasih roti mana, roti surga. Pemazmur Asaf katakan, tadi malam itu jadi renungan bersama di tim RPC, saudara yang melayani hari ini. Nah kemudian dikatakan selama 40 tahun itu Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi kepada bangsa Israel dengan punya maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Diulang kembali di ayat yang ketiga. Jadi ia membiarkan hatimu. Sama-sama katakan membiarkan. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal. Sampai di situ saja, saudara bisa lanjut sendiri. Saudara, ini sebuah pembiaran karena mengasihi saudara dan saya. Saudara harus selalu ingat bahwa perjalanan selama 40 tahun itu sebagai sebuah perjalanan mempersiapkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu kalau mau dibilang saudara, tanah perjanjian sesubur apapun dikatakan kan waktu 12 pengintai, saudara masih ingat itu? Waktu mengintai terus dibilang memang hasil ininya luar biasa, anggurnya gede-gede gitu saudara. Semuanya serba wow gitu saudara. Tapi betapa wownya si namanya tanah perjanjian. Kalau bangsa Israel secara karakter tidak siap, maka saudara itu yang namanya susu dan madu, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu tidak bisa dikelola. Betul? Jadi sekarang pertanyaannya adalah gini. Tuhan itu bentuk saudara dan saya bukan untuk jadi pinter. Tapi saudara dan saya diproses oleh Tuhan supaya kita berkarakter Kristus. Itu penting saudara. Ada banyak orang tua yang berkata, aku mau mewariskan kepada anak. Kalau bisa materi pasti diupayakan semaksimal mungkin. Betul ya? Gitu. Tapi banyak orang tua juga yang kemudian gini, lebih penting aku mewariskan yang namanya karakter Kristus kepada anak-anakku. Takut akan Allah. Karena apa? Materi itu bisa habis. Bahkan bukan cuma materi, skill, kepintaran saudara. Itu juga hal yang sama bisa mengangkat mereka. Tapi hal yang sama kepintaran dan skill, keterampilan yang luar biasa sekalipun itu juga bisa menghancurkan anak-anak kita. Kalau mereka tidak punya karakter Kristus. Setuju bilang betul? Setuju ya? Jadi penting saudara bagaimana kerendahan hati itu ada kita punyai ketika dalam hubungan dengan Allah, berarti kita ini tunjukkan bahwa kita ini perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar dari kitab Mazmur, dikatakan begini. Apa kata pemazmur tentang orang yang rendah hati kaitannya dengan hubungan dengan Allah. Mazmur 25 ayat 29. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Kemudian dari pasal 22 dari kitab Mazmur ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Di PowerPoint yang saudara lihat di depan, itu ada sebuah gambar di mana ditunjukkan arah panah. Kalau ke barat kemana, kalau ke selatan kemana, saudara. Bukankah dalam hidup kita sekarang ini memang begitu adanya? Ada begitu banyak pilihan, tiap-tiap hari kita dipertemukan dengan yang namanya pilihan, betul? Besok saudara yang UNED sudah masuk dari Senin kemarin ya, dari Senin kemarin. Yang Poltek Senin besok. Waktu bangun pagi semua mahasiswa baik UNED ada yang dari Mandala, nah universitas lainnya lah. Bangun pagi ada pilihan buat saudara, kuliah enggak? Betul? Ibu-ibu rumah tangga hari-hari masak enggak? Masak itu ya pilihan, masak opor atau sayur bayam. Banyak pilihan dalam hidup kita. Itu hal-hal yang praktis, saudara. Tapi kalau dalam kehidupan kita, sangat fundamental pilihan-pilihan dalam hidup kita. Tetap setia apa enggak? Tetap lakukan firman apa enggak? Tetap hidup jujur apa enggak? Hidup tetap kita murah hati atau enggak? Hal-hal yang secara prinsip begitu, saudara. Renungkan firman atau tidak? Beribadah atau tidak? Berdoa atau tidak, saudara? Nah, firman Tuhan berkata, kita ini orang yang rendah hati mudah untuk dibimbing. Setuju? Mudah dibimbing. Kenapa kok saudara dikatakan begini? Gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin, satu hari bahkan beberapa kali sih beliau pernah sering berkata begini. Saudara, siapa percaya Tuhan itu bisa merubah semua orang? Amin. Yang percaya angkat tangan. Angkat tangan saudara. Nah kemudian beliau berkata, Gembala senior berkata begini. Saudara tahu ada orang yang tidak bisa dirubah sama Tuhan sekalipun. Dan kita sudah lihat filmnya The Last Supper. Ada yang sudah nonton? Saudara. Orang yang tidak mau berubah itu tidak bisa dirubah. Bahkan orang yang minggu lalu saya kutip dari Pak Benny sampaikan sebuah statement. Orang yang rasa penuh itu tidak bisa diisi lagi. Betul ya? Orang udah rasa penuh, apanya yang mau diisi? Bahkan dia gini, aku wes tahu. Aku udah tahu ini tahu aku, soal ini tahu aku, gitu. Nah masalahnya kita kemudian tahu itu kan ada berbagai definisi, saudara, berbagai makna. Benar-benar tahu atau sudah menguasai, saudara, atau sok tahu. Nah itu beda lagi, saudara ya. Nah firman Tuhan berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati, mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau lagi dalam 40 tahun masa dalam padang gurun, saudara, itulah yang membuat kenapa bangsa Israel mereka berputar-putar. Karena habis mujizat mereka kumat, habis bertobat mereka kumat lagi. Mereka tidak pernah kemudian dengan rendah hati kemudian mendengar hukum dari Allah. Dan firman Tuhan berkata orang yang rendah hati makan dan kenyang. Dan orang yang mencari Tuhan akan penuh dengan puji-pujian. Bukan penuh dengan keluhan, penuh dengan komplain, penuh dengan apa yang kemudian kita katakan toksik, saudara ya. Apa yang keluar dari hidup kita adalah puji-pujian kita bagi Allah. Karena apa? Kita sadar betul bahwa aku ini perlu Tuhan dalam setiap nafas hidupku. Nah mari kita belajar saudara. Ya itu tadi yang pertama, bahwa di dalam kita hubungan dengan Allah perlu mengenakan kerendahan hati. Sehingga hati kita bisa dibebaskan, bisa terlindungi yang dari yang namanya sakarepe dhewe. Hanya mau-maunya sendiri saudara. Ya, mungkin saudara pernah mendengar ini, Allah itu enggak kejam. Saya amenkan, betul? Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada saatnya
apakah kemudian bentuk kasih Tuhan itu tidak mengajar kita? Saudara mau? Tidak pernah ditegur Tuhan? Tidak pernah diajar Tuhan? Tidak pernah ditunjukkan mana yang harus saudara hidupi? Dan pada akhirnya itu sebenarnya untuk kita sendiri. Tuhan memang tidak kejam, tapi Tuhan juga tidak bisa dipermainkan. Jadi kenapa ada hukum? Hukum bukan untuk dilanggar. Hukum bukan kemudian untuk kemudian jadi kita tidak apa-apa wis. Tuhan tahu kok. Tuhan ngerti bahwa kamu belum bisa melakukan firman ini. Tuhan tahu kok kamu ini belum bisa ini. Tidak bisa saudara abu-abu. Saya mendapati dalam diri saya. Dari sejak saya anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai saya keluar dari rumah. Bukan minggat saudara. Karena maksudnya tidak tinggal dengan papa mama saya. Itu yang namanya didikan itu selalu ada. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendidik saudara dan saya. Haleluya. Nah saudara, jadi jangan sampai kita kemudian akhirnya kita rasa kayak kok enak ya hidup sakarepe dhewe itu enak. Enggak usah enggak mengikuti dilarang ini, enggak boleh ini, harus ini. Kayaknya enak untuk sesaat atau untuk sementara waktu. Tapi di ujungnya saudara dan saya bukan menjadi anak-anak atau ahli-ahli waris. Karena kita kemudian menjadi anak-anak gampang. Setuju? Yang kedua, dikenakan dalam apa? Yaitu hubungan saling. Ini gambar yang kedua saudara ya. Jadi itu ada dua tangan. Kemudian saling ketemu, bisa salaman, bisa tos, bisa saling menggenggam saudara. Ada kalanya yang kiri yang lemah, ada yang kalanya yang kanan yang lemah. Nah bicara tentang hubungan saling sangat perlu mengenakan yang namanya kerendahan hati. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Kolose 3:12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hal yang jarang diucapkan, disampaikan, dibahas, didengungkan dan juga kita mengulik banyak kesaksian, banyak sharing live di setiap Casey atau kakak yang ada di tempat ini. Bicara tentang bagaimana yang namanya kebersamaan, itu tidak bisa terhindar yang namanya gesekan. Karena kedekatan itu yang menimbulkan gesekan. Jadi kalau tidak gesekan berarti tidak dekat, saudara. Nah, mulailah untuk saudara dan saya menjadi semakin dewasa dalam menyikapi yang namanya perbedaan atau misalnya saudara kemudian diingatkan, saudara dan saya mesti juga mengingatkan dengan sesuai firman Tuhan bahwa yang namanya perselisihan, beda pendapat itu sangat lumrah atau wajar, saudara. Jadi tidak usah lebay gitu maksud saya. Nah, karena Pak Firman Tuhan berkata itu pasti terjadi, tetapi dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, kekasih Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam hubungan setiap kita saudara ya, dalam rumah tangga dan sebagainya. Firman Tuhan itu mengatur buat kita. Yang namanya relationship di dalam Efesus pasal yang ke-6 dan Kolose pasal yang ke-3. Itu mengatur yang pertama yaitu istri kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suami. Kemudian yang kedua, hai suami, kasihilah istri. Dan ukurannya itu bagus luar biasa, keren saudara buat saya. Itu ukurannya bukan tetangga saudara, bukan bintang film, bukan. Ukurannya adalah istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Nah suami juga punya bagiannya. Apapun bagaimanapun model istrimu saudara ya, kasihi istrimu. Seperti ukurannya Kristus mengasihi jemaatnya. Dan bukankah yang dimaksud jemaat yang dikasih Kristus itu juga adalah saudara para suami dan calon-calon suami. Nah ini kan ada calon-calon suami. Jadi ini yang kemudian membuat kita bahwasanya butuh kerendahan hati
untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan ini supaya hubungan saling antara suami dan istri itu boleh nyambung, saudara. Jadi yang dibilang nyambung itu bukan karena diajak ngobrol asik, tapi waktu gesekan jadi tidak asik pasti. Betul ya Pak Dia? Jadi tidak asik kalau lagi gesekan. Saya sama Pak Ben itu kalau udah lagi tegangan tinggi, tidak ada asik-asiknya saudara. Bukan cuma Pak Beni, saya juga tidak ada asik-asiknya gitu. Tapi kemudian butuh kerendahan hati saudara. Supaya tidak sampai pernikahan 5 tahun, 7 tahun, gegeran terus perkara odol. Tukaran terus karena ya saya sekarang bisa bilang hanya saudara. Tapi waktu itu bukan hanya buat saya. Soal sandal di depan rumah dicopot itu ndak gini saudara. Ndak rapi gitu. Satu gini, kanan yang di depan, kiri yang di belakang. Nah kalau odol itu saya pelakunya saudara. Kalau odol itu masih banyak gitu, saya mencetnya dari tengah. Pak Beni dari bawah lagi. Nah, tahun berganti tahun, ndak lucu saudara. Sampai 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan. Itu terus jadi ketegangan, jadi pertengkaran. Bahkan pertengkaran hebat saudara. Ndak lucu. Butuh kerendahan hati untuk kemudian waktu saya menjumpai ada sandal itu tadi, saya rapikan. Ceritanya itu karena saya pernah hampir jatuh saudara. Itu yang bikin geger saudara. Tapi kemudian saya pikir kalau gini terus dia rugi, aku ya rugi, pernikahan ini tidak mengalami keuntungan di dalam Kristus. Ya udah saya lakukan, saya rapikan. Odol juga begitu. Lama-lama Pak Beni tidak ada komplain. Bukan lagi dari bawah gitu saudara. Walaupun mencetnya kadang-kadang ingat saudara. Oh ya dari bawah. Tapi kadang-kadang dari tengah lagi gitu saudara. Nah kekasih Tuhan, hubungan suami istri itu diatur oleh Tuhan. Tapi butuh kerendahan hati untuk melakukannya. Haleluya. Nah yang kedua, anak pada orang tua dan orang tua atau bapa pada anak. Bapak atau orang tua kepada anak. Hai anak, hormatilah orang tua. Ini bicara tentang penundukan diri, respect and honor kepada yang namanya otoritas. Suka enggak suka saya ulang kalimat ini. Waktu kita lahir, waktu kita ada ditaruh oleh Tuhan, di rahim seorang wanita, kita enggak dikasih hak pilih. Kamu mau pilih yang mana? Ibu-ibu yang mana? Perempuan yang mana? Tidak ada kan? Kamu pilih yang mana? Nah, Hanes langsung senyum. Tidak dikasih pilih, udah itu kedaulatannya Tuhan. Nah seringkali kenapa kita kemudian sukar untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita melakukan sebuah kalau saya bilang membangun alibi. Bahwa kita kemudian menunjukkan kekurangan orang lain. Apalagi ini yang namanya orang tua saudara. Nah saya percaya mewakili orang tua di tempat ini. Nak gitu. Sekurang-kurangnya orang tuamu punya mimpi yang besar sama kamu. Tapi saya juga mau bilang, mewakili anak-anak. Dikatakan bahwa setiap anak itu tidak pernah jadi orang tua. Orang tua pasti pernah jadi anak, betul? Tidak ada kan yang lahir langsung jenggoten, kumisan gitu saudara, kan tidak ada toh, langsung gede tuwek gitu saudara, kan tidak ada. Saudara dan saya sudah melalui proses itu pun bukan menjadi sebuah hal yang kemudian mama dulu, papa dulu. Saya salah satu orang yang bertobat dari kalimat itu saudara. Karena apa? Karena setiap generasi itu prosesnya beda saudara. Itulah sebabnya kita perlu kerendahan hati untuk kemudian bagaimana kita membimbing anak-anak. Bagaimana sebagai anak kita tetap apapun betapapun sakitnya ketika dididik, didisiplin saudara. Kita mau rendah hati dan tetap percaya bahwa orang tuaku punya mimpi yang besar untuk aku. Haleluya. Nah selanjutnya
Relationship yang dikatakan firman Tuhan. Hamba kepada Tuhan dan Tuhan pada hamba. Ini juga diatur oleh firman. Butuh kerendahan hati untuk kita. Bagaimana kita sebagai bawahan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang staf, sebagai seorang yang ada di dalam sebuah kepemimpinan atau organisasi. Dan kita bukan kepalanya atau bukan ketuanya gitu saudara ya. Firman Tuhan berkata, dengan tulus hati kamu melakukan apa yang sudah diatur, yang sudah diperintahkan. Saudara, dengan apa? Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kolose pasal 3 berkata begitu. Nah, firman Tuhan juga berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kamu melakukan itu seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalaupun ada Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak bertanggung jawab, Tuhan yang bengis, saudara, di dalam perumpamaan itu kan, ya. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang itu diproses dan berproses di dalam Tuhan. Setiap orang akan menerima ganjaran dari apa yang dilakukan. Itu di dalam Efesus pasal yang ke-6. Bahwa Tuhan membalas atau Tuhan bahwa setiap orang akan menuai dari apa yang dilakukannya. Jadi kalau saudara dan saya menjadi seorang hamba yang tidak baik, hamba yang kemudian kalau saya bilang itu tidak hormat, memberontak saudara, maka saudara diketemukan bahwa saudara akan menuai dari sikap hati seperti itu. Sama juga ketika seorang tuan, seorang kepala, saudara, kemudian pada waktu dia ini menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala, sebagai seorang tuan, dengan tidak adil, dengan tidak sebenarnya, tidak dengan baik saudara, maka tuan ini, saudara, tidak usah ditunjukkan sama hamba. Hamba ini tidak usah saudara membantu Tuhan untuk kemudian si Tuhan ini akan menuai dari apa yang dilakukannya. Sejak saya memahami prinsip firman Tuhan ini saudara, sejak itu membebaskan diri saya dari banyak hal sikap hati yang tidak baik. Dari banyak mental yang kalau saya bilang itu mental nggak benar saudara, takut salah. Halo, langsung ada yang senyum. Waktu kita takut salah, ujung-ujungnya sebenarnya kemudian kita ini rasa bahwa aku ini nggak salah, kan gitu sebetulnya toh. Orang yang nggak takut salah karena nggak mau dirinya ini kelihatan bersalah. Membebaskan diri kita dari yang namanya mental penjilat. Cari muka saudara. Padahal muka bos kita ndak hilang gitu. Jadi ini penting buat setiap saudara dan saya sebagai tuan dan juga sebagai hamba, bahwasanya warga kerajaan Allah sebagai tuan, warga kerajaan Allah sebagai hamba. Firman Tuhan berkata, lakukanlah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Karena Tuhanmu yang ada di muka bumi ini tidak melihatmu, bisa jadi tidak melihat, tapi Bapa di surga itu yang melihat. Nah, Efesus pasal yang ke-6 tadi yang saya sebutkan saudara, bahwa setiap orang itu akan menerima yang namanya tuaian dari apa yang dilakukannya. Saudara, nah saya percaya bahwa saudara dan saya mau untuk dengan rendah hati dalam hubungan saling ini. Amin. Sehingga keluarga kita, rumah tangga kita, saudara, istri pada suami, suami istri, anak pada orang tua pada anak, tuan pada hamba, hamba pada tuan, termasuk kepada asisten rumah tangga saudara. Nah, mari saudara, kita mau dengan rendah hati saudara ya, kita mau memperlakukan mereka, kita juga mau supaya hidup kita jadi berkat buat setiap, khususnya orang-orang yang belum percaya saudara. Nah, hubungan saling ini Tuhan itu memberikan yang namanya tubuh Kristus saudara ya. Efesus 4 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata, dia yang memberi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi sama-sama katakan pembangunan tubuh Kristus.
Bilang lagi, pembangunan tubuh Kristus. Apanya yang dibangun? Tubuh ini bicara tentang bagaimana kalau sebuah tubuh Kristus, kalau tubuh Kristus terbangun menjadi semakin dewasa, maka kita akan menjadi gereja, bukan gereja yang eksklusif, tapi gereja yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Di tempat pekerjaan saudara, saudara tidak cuma terima rupiah, tapi saudara bawa kerajaan Allah di situ. Tapi kalau saudara dan saya belum dewasa, maka saudara tidak ada di fungsi itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dia memberi rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi saudara dan saya, untuk membangun kerohanian saudara dan saya. Nah, di dalam 1 Korintus 12 juga dikatakan saudara, perlu kerendahan hati dalam setiap anggota, masing-masing anggota dari tubuh Kristus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Mudah-mudahan saudara masih ingat dengan yang saya sampaikan, saya sharingkan 2 minggu yang lalu. Iblis itu punya siasat. Kalau gereja tidak bisa dihambat dari luar, dia melakukannya dari dalam. Dari dalam rumah tangga saudara. Dari dalam saudara komunitas atau rumah rohani ini. Itu yang iblis lakukan saudara. Jadi kalau saudara dan saya kemudian hanya berpatokan, mengedepankan saudara yang namanya keegoan kita, maka kita jadi lengah. Bahwasanya dalam setiap yang namanya tadi itu ya, perbedaan, perselisihan, bahkan kalau terjadi konflik sekalipun saudara. Nah, firman Tuhan berkata gini, jangan sampai terjadi perpecahan. Karena kalau sudah terjadi perpecahan, artinya kan masing-masing orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak menjadi satu padu. Itulah sebabnya butuh kerendahan hati supaya apa? Dikatakan supaya anggota-anggota yang katakan berbeda. Bilang berbeda. Berbeda ya. Oke, tapi dengan perbedaan itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tidak usah jauh-jauh dalam rumah tangga saudara. Saudara punya anak berapa? 2? Ada yang 1 sih ya. 3. Ada yang 4. Even sudah tidak kumpul serumah. Anak 4, anak 3, anak 2 karakternya beda-beda. Pembawaannya beda-beda. Itu baru skop keluarga kita. Belum nanti sudah keluar, sudah sekarang ini kayak gini. Dalam satu gereja lokal kayak gini, rumah rohani ini. Ada banyak perbedaan, tapi ayo. Jangan jadikan perbedaan itu untuk saling nyerang. Tapi jadikan saling untuk memperhatikan. Jangan terus minta diperhatikan terus saudara. Gereja ini membuka kepada saudara untuk berkontribusi di dalamnya. Bahkan pada waktu kemarin terakhir kita lakukan gempita. Minggu kemarin ada gotong royong dekorasi ya toh. Tiap kali Paskah dan Natal kita ada gotong royong. Ada yang tidak bisa join karena misalnya ada pekerjaan atau ada urusan apa kirim makanan. Atau mungkin saudara berkontribusi dengan keuangan, dengan waktu saudara, tenaga saudara, apapun saudara. Tidak di screening tuh di pintu rumah saya sama si konsumsi. Yang pisang goreng ditolak. Pizza boleh masuk. Ya, tidak di screening gitu saudara. Jadi setiap orang mau bisa berkontribusi. Saudara tinggal hubungi saja gembala kakak saudara atau Pak Beni. Nah, saudara, jadi kembali bahwa Tuhan itu mengatur. Ini bicara tentang fungsi, saudara. Jadi kalau dikatakan di sini ada 5 jawatan, bukan 5 jabatan, saudara. Nah, doa saya juga di sini ada namanya pejabat gereja. Pejabat yang kemudian bersama mendampingi gembala untuk kemudian kita bersama-sama ayo. Muaranya itu cuma satu, pembangunan tubuh Kristus. Kalau itu tidak membangun tubuh Kristus, wes itu bukan dari Tuhan. Kita belajar lagi.
Kalau yang kedua itu tadi membebaskan kita, melindungi kita dari yang namanya egosentris. Hidup untuk diri sendiri. Dan itu adalah salah satu gejala dari orang-orang di akhir zaman. Yang ketiga, dalam menggunakan talenta atau dan karunia. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara percaya bahwa setiap dari saudara itu dikasih talenta oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Paling tidak berapa? Paling tidak 1. Saudara ya. Nah, firman Tuhan berkata buat kita bahwa yuk di saat sekarang di dunia ini orang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa dirinya, saudara. Apalagi melalui platform media sosial yang begitu beraneka ragam, saudara. Orang begitu banyak kemudian berlomba-lomba bagaimana caranya, saudara. Untuk dia ini bisa diakui, bisa dikenal, bisa dilihat sebagai orang yang berprestasi, bukan tidak berprestasi itu bukan berprestasi itu salah, bukan saudara. Artinya jangan jadi orang yang kemudian berlebihan, saudara. Kalau bahasa Indonesia tuh ada istilah omong besar, saudara. Jadi tidak seperti kenyataannya kita melebih-lebihkan. Satu hari saya mendengarkan sebuah podcast, saudara. Dan ini menarik, bagaimana setelah waktu pandemi dan kemudian pandemi itu kan ada lockdown, terus free lockdown lagi gitu. Jadi orang itu bisa pergi ke satu tempat, itu senang luar biasa. Nah, podcast ini bicara tentang healing bikin pusing. Lah aneh toh, healing bikin pusing. Jadi terus kenapa bikin pusing? Singkat aja saya bilang. Karena orang kemudian konsep healing itu kemudian jadi pamer itu apa namanya tadi? Flexing ya gitu kan. Jadi dari healing, sebenarnya healing kemudian jadi flexing. Karena ndak bisa mencapai yang kemudian, wih temenku kesana loh healingnya. Wih aku ndak mau kalah. Aku yang lebih keren. Ndak ada, enakku Jawa. Gak ono diono-ono-no. Lah bahasa Indonesianya apa? Ada yang ketawa. Saudara. Ndak ono diono-ono-no. Itu paling enak saudara. Walaupun ndak ada atau walaupun ada tapi ndak sedikit ndak bisa memenuhi. Dengan bagaimana upayanya saudara. Supaya kelihatan aku ini loh healing tipis-tipis. Di Hotel Mulia Bali. Kemudian di podcast itu bilang, jadi akhirnya banyak orang yang pusing karena mau memenuhi yang namanya image healingnya di mata orang lain. Tapi bagi warga kerajaan Allah, jangan pusing. Healing yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya menikmati hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan, tidak perlu saudara pergi ke hotel yang mewah, pergi di kapal pesiar yang mewah, pergi ke tempat yang mana saudara. Bukan itu, tidak boleh, boleh saudara. Tapi bukan itu saudara kejar. 3 malam, 4 malam selesai, balik rumah pusing mana. Bukan cuma entek Pak, nyaur Pak. Itu tadi kan, ndak ono dionokno. Holiday-nya selesai. Nah, ganti kita kemudian ya itu sudah saudara bisa terjemahkan. Nah, waktu kita menggunakan karunia dan talenta dalam hidup kita, perlu kerendahan hati. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang Tuhan yang ada pada kita itu sifatnya kepercayaan. Matius pasal 25 ayat yang 14 dan 15, sebuah perumpamaan di mana dikatakan seorang tuan sebelum dia berpergian ke luar negeri, dia memanggil hambanya dan firman Tuhan berkata gini, katakan sama-sama, mempercayakan.
Sama-sama bilang mempercayakan. Jadi tidak ada yang punya kita. Semua kepercayaan. Kemudian yang kedua dikatakan gini saudara. Memberikannya kepada satu orang 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Sama-sama bilang kesanggupan. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang stewardship. Tentang pengelolaan. Bahwa hidup saudara dan saya itu adalah hidup mengelola apa yang dari Tuhan. Pada waktu kita mengenakan kerendahan hati, masing-masing orang dengan karunianya masing-masing, dengan talentanya masing-masing, maka kita akan sadar betul waktu kita mendapati ada prestasi dari talenta kita, dari karunia kita, ingat betul, ingat terus bahwa ini bukan milikku, ini milik Tuhan. Ini bisa terkait dengan yang nomor 2, bisa terkait dengan yang nomor 1, saudara. Pada waktu seorang kemudian menganggap dirinya lebih dari suaminya, lebih pintar dari istrinya, anak lebih pintar dari orang tuanya, saudara. Ya, dan lain-lain sebagainya. Maka tidak terjadi yang namanya hubungan saling yang indah. Bahkan kemudian talenta kita jangan-jangan habis itu kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari 2 ayat itu tadi. Sadari, tahu, ketahui bahwa ada limit dari setiap kemampuan saudara dan saya. Menurut kesanggupannya. Jadi kalau ada 1 orang 5 talenta, yang teman lain 2 talenta, kita 1 talenta, jangan rendah diri. Yang 5 dan 2 talenta juga jangan sok, saudara, maksudnya gitu. Karena apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Karena persoalannya karena intinya bukan berapa banyak talenta, tapi intinya adalah di hadapan Tuhan, bisakah kita mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kita. Terkadang kita memang kemudian itu tadi kembali kepada yang nomor 2, gesekan. Tapi kita sadar betul, oh ya, ini dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Maka kita bisa mengesampingkan hal-hal yang tidak membawa kita sebagai tubuh Kristus itu terbangun menjadi semakin dewasa. Singkirkan berbatu-batu, semak duri, singkirkan. Supaya apa? Supaya kita boleh didewasakan dan kemudian saudara dan saya, hidup kita, hidup Kristus di dalam diri kita itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Nah, kekasih Tuhan, dari ketiga aspek yang kita belajar pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa betapapun Tuhan pakai kita dengan sangat hebat. Bahwa kalau kita mengenakan kerendahan hati setiap hari dalam setiap hidup kita, saudara tidak perlu pusing dengan apa kata orang. Sebab asli sejatinya saudara dan saya itu ketika kita di hadapan Tuhan. Seringkali iblis juga memainkan yang namanya tuduhan, ya. Kemudian orang berkata, jangan saya di balik layar saja. Padahal ada talenta untuk dia lakukan apa yang disebutkan. Jangan, ya. Saya di balik layar aja. Ya mudah-mudahan tidak ada angin kenceng. Layarnya ambruk. Bahasa Romawinya keluar, rempak. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terus membawa saudara dan saya. Antara kita semakin mengenal Tuhan, berkarakter Kristus, ataukah malah kita semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Setiap proses apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kenakan kerendahan hati. Pada waktu Tuhan mendapati setiap hidup kita, biarlah hidup kita didapati hidup yang tersedia untuk Tuhan. Hidup dengan kerendahan hati itu bisa bilang seperti yang Yesaya bilang. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Seringkali itu memangkas yang namanya kesenangan saudara secara pribadi. Memangkas hal-hal pribadi saudara. Jangan takut saudara, jangan takut. Balik lagi, kenakan kerendahan hati, hubungan dengan Allah dalam hubungan saling dan dalam menggunakan karunia. Pada akhirnya ini yang menjadi kerinduan kita. Dia harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Amin. Saudara diberkati.
Jadi kalau lagi di proses pangkas tanduk, itu saudara dan saya tanda sedang dikasihi. Karena karena Tuhan tahu, saudara dan saya, Tuhan taruh potensi besar dalam hidup kita. Itu tadi, sebelum tanah Kanaan, si bangsa Israel diproses dulu sama Tuhan. Nah, kiranya saudara dan saya menjadi tempat, hidup kita menjadi tempat di mana janji-janji Tuhan digenapi. Tuhan memberkati. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahwa keberadaan kami hari ini, keputusan kami hari ini menentukan apa yang akan kami alami, apa yang akan kami jalani di hari esok. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi, siang hari, dan sore malam hari dalam ibadah online ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah setiap umat-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini sedang diproses dan berproses dalam kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus melihat setiap hati kami. Dan kami mau berespon benar. Sampai suara kedagingan kami tidak lagi terdengar. Melainkan suara Roh-Mu yang terdengar keras dalam setiap hati kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari kami perlu Tuhan. Tiap-tiap saat kami mau bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah kami mau dengan saling rendah hati seorang dengan yang lain. Saling melayani seperti Kristus Yesus yang sudah melayani setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh Tuhan bertanggung jawab sebagai pengelola yang baik. Sebagai pengelola yang dengan takut akan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa yang ada di dalam gereja ini. Para pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai Yesus datang kembali. Kami mau tetap setia untuk melayani dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat kepada saudara Pandi dan Yosua karena telah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Biarlah kedepannya mengalami pertumbuhan dan pendewasaan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan memenuhi tujuan Allah. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan diadakan pada tanggal 18 dan 20 April 2025. Mari kita siapkan hati untuk mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib dan merayakan kebangkitannya yang membawa kemenangan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari kita panggil anak-anak raja, anak-anak yang hebat luar biasa. Aku anak raja, aku
Aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, silakan. Papa, Mama doakan anakmu. Ucapkan pernyataan imanmu sehingga didengar oleh telinganya dan mereka tahu pengharapan apa di dalam hati Bapak Ibu bagi anak-anak. Mari jemaat, ulurkan tanganmu bagi orang tua yang berdoa di depan ini. Kami berdoa melepaskan berkat bagi setiap anak-anak ini Tuhan. Anak-anak kerajaan-Mu, anak-anak kebanggaan setiap orang tuanya. Mereka mengharapkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak ini. Karena mereka sejak dari kecil akan diajar, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka akan diberi teladan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup bersama Tuhan. Bila anak-anak ini boleh melihat papa dan mamanya yang hidup takut akan Tuhan. Dan mereka akan mengikuti teladannya. Dan kami tahu anak yang diajar dari sejak masa mudanya tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Kami mengucap syukur juga memberkati kesehatannya. Hikmat akal budi ada senantiasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya, kebanggaan Tuhan. Di masa dewasanya mereka juga akan menjadi kebanggaan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih mereka adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai untuk pada masanya mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati setiap pribadi yang terlibat dalam mendidik anak-anak ini, baik guru-guru, kakak Rocky, baik setiap orang yang ada dalam kehidupan mereka. Kami percaya mereka ada untuk membawa kebaikan bagi anak-anak ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, kami percaya, kami doakan boleh terjadi. Mari kita yang mari semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab kita percaya kita pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Kita siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa hidup di dalamku, Kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib. Mari sekali lagi katakan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Kuasa hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Haleluya. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan saudara. Tuhan, berkati persembahan yang ditabur di tempat ini oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu. Karena kami memberi dengan rasa syukur dan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang diberkati dan berkemenangan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.